Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Novita Bisa Putri. Teman-teman, kalian pernah nggak sih pas pengajuan KPR dan KPR kalian itu ditolak sama bank? Kira-kira penyebabnya apa ya? Yuk simak baik-baik penjelasan versi aku. KPR atau kredit kepemilikan rumah adalah solusi bagi masyarakat yang penghasilan terbatas tapi ingin mempunyai tempat tinggal, namun dengan cara mencicil atau tidak dengan dibayar tunai seharga rumah yang ditawarkan. Nah, rumah itu kan termasuk kebutuhan pokok ya menurutku, selain pangan dan sandang. So, semakin cepat kalian mempunyai tempat tinggal sendiri, makin tenang pula menjalani masa depan. Karena apa? Karena tambah tahun itu penduduk pasti makin bertambah, otomatis lahan akan semakin sempit. Selain itu, harga properti diprediksi akan semakin naik. Namun, perlu kematangan pula dalam menentukan KPR, karena biasanya KPR ini memakan waktu yang tidak sebentar. Jadi, perlu komitmen yang kuat sebelum kalian memutuskan untuk KPR rumah ini. Sudah mantap mengajukan KPR, malah ditolak bank. Mungkin aku akan sedikit share penyebabnya. Simak terus ya. Penyebab pertama, KPR ditolak oleh bank. Menurut versiku, yang pertama, dokumen yang diajukan tidak lengkap. Usahakan sebelum pengajuan siapkan berkas-berkas yang lengkap dan akurat, karena berkas yang lengkap dan akurat akan mempercepat pengajuan KPR. Hindari pemalsuan data yang nantinya akan merugikan Anda sendiri. Poin kedua, masa kerja belum memenuhi syarat. Nah, sejumlah bank mempunyai kriteria batasan umur hingga masa kerja bagi yang hendak mengajukan KPR. Umumnya harus memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap dengan masa kerja minimal 1 atau 2 tahun. Dengan status dan masa kerja yang lebih jelas, potensi KPR untuk disetujui makin besar karena dianggap mampu. Poin yang ketiga, riwayat kredit buruk. Nah, semua riwayat pembayaran sekarang sudah otomatis tercatat di sistem layanan informasi keuangan atau kata lainnya SLIK. Kalau dulu itu dikenal dengan BI Checking atau Bank Indonesia Checking. Namun sejak per 1 Januari 2018 BI berubah menjadi SLIK. Riwayat kredit itu ada skornya dari skor 1 sampai 5 atau disebut kolektivitas atau call. Nah, untuk call 1 itu umumnya untuk kalian yang mempunyai kredit pembayarannya lancar. Untuk call 2, 3, 4 itu kredit yang pembayarannya itu agak bermasalah atau agak terlambat. Nah, sedangkan call 5 ini call yang dianggap macet atau dijamin semua pembiayaan akan langsung menolak jika calon debitur terbukti pernah memiliki riwayat call 5. Jangankan untuk KPR, untuk kredit ringan pun pasti jika ada riwayat call 5 pasti akan ditolak. Yang keempat, kemampuan mencicil. Jadi batas standar kemampuan mencicil itu setidaknya 30% dari total pendapatan per bulan yang nantinya akan dihitung oleh bank. Rata-rata tuh penghasilannya berapa, terus mampu nggak buat bayar KPR-nya gitu. Bank akan memperhitungkan dan mempertimbangkan jumlah aset atau tabungan yang Anda miliki. Penyebab kelima KPR Anda ditolak yaitu melebihi batas usia. Penyebab lain penolakan KPR ini biasanya berhubungan dengan usia, yang dimana pihak bank akan memperkirakan usia saat ini dengan usia pensiun saat cicilan KPR lunas. Misal, usia Anda saat ini 45 tahun dan mengajukan tenor atau kredit selama 20 tahun, maka besar kemungkinan KPR akan ditolak. Oleh karena itu, sebaiknya Anda mulai menabung sedini mungkin dan mulai mengajukan KPR pada usia yang muda agar lebih mudah mendapatkannya.
Nah, yang keenam, status dan kondisi rumah tidak sesuai syarat. Sebelum mengajukan KPR, penting juga buat kalian untuk memeriksa legalitas atau surat-surat penting rumah yang dan mencari informasi mengenai developer atau penjual yang terpercaya di mata bank. Karena jika pengembang masuk dalam blacklist atau bermasalah, sudah pasti KPR akan ditolak bank. Kemudian penyebab yang terakhir, karena pernah masuk daftar Bank Indonesia atau blacklist. Hal ini terjadi karena jika Anda pernah atau sengaja lalai untuk membayar cicilan kredit, sehingga menyebabkan kredit Anda itu gagal bayar atau macet lebih dari 3 bulan biasanya. Hal ini tentunya menjadi catatan buruk untuk bank dan otomatis langsung akan masuk blacklist BI. Penting banget sih sebelum mengajukan pinjaman KPR, lunasi dulu seluruh kewajiban hutang Anda. Nah, jika tidak dilunasi, maka pengajuan kredit dalam bentuk apapun tidak akan diterima oleh bank. Jadi semisal kalian sebelum mengajukan KPR, sebisa mungkin cek dulu pernah pinjam hutang di mana saja, termasuk kayak hutang-hutang online. Sebisa mungkin semuanya itu dilunasi sehingga nanti saat pengajuan KPR riwayat Anda itu bersih. Syukur-syukur tidak termasuk kol 5. Jadi tentunya bank akan mempertimbangkan. Nah, buat kalian yang pada pengajuan KPR namun ditolak oleh bank, jangan putus asa, tetap semangat. Semoga penyebab KPR ditolak menurut versi aku tadi mencerahkan ketidaktahuan kalian dan memperbaiki kekurangan atau kesalahan yang pernah dilakukan pas lalu-lalu. Perbaiki menjadi lebih baik dan tetap semangat. Semoga apa yang kalian cita-citakan, kalian ingin memiliki rumah sendiri, segera terwujud. Dadah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.